Pemirsa RRI Net dan pendengar Pro 1 di mana saja berada. Saat ini saya sudah bersama narasumber kita. Kita akan berbincang-bincang tentang topik kita di kesempatan ini, Adek Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Dan telah hadir dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Inya Tuanku Majo Kayo. Assalamualaikum Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga dari Ketua MUI Kota Bukit Tinggi, Buya Dr. Aidil Alvin MA, Kati Endah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Adek Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Ini kalau kita di Minang istilahnya sudah sangat biasa sekali. Tetapi kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat luas di Indonesia, sebenarnya ini apa yang dimaksud dengan Adek Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara masalah adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah, pertama tentu kita melihat sebagaimana yang disampaikan oleh petatah petiti adat yang dikatakan si muncak mati tarambau keparak mambau ladiang lukulah kaki kaduonyo adek jo sarak di Minangkabau bak cando awa jo tabiang sanda menyanda kaduonyo sarak mengato adek memakai. Falsafah ini sebenarnya merupakan tuntutan yang mesti diamalkan oleh setiap pribadi orang Minang dalam mengayomi kehidupan sehari-hari dari segala aspek tentang kehidupan umat manusia ini. Adat adalah aturan-aturan yang disepakati menjadi suatu aturan yang mesti ditaati oleh seluruh orang Minangkabau, apakah itu mama, ibu, kemenakan, atau seorang orang Minangkabau yang tinggal di ranah Minang ini. Dan adat dibentuk adalah dalam rangka untuk menyelamatkan kehidupan orang Minangkabau agar orang Minangkabau itu hidupnya teratur, hidupnya menjadi hidup yang bermanfaat, yang berguna bagi dirinya, bagi rumah tangganya, bagi kaumnya, bagi anak kemenakannya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Oke, tapi kenapa Adek Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah? Kitabullah yang dimaksud seperti apa ini? Ya, terima kasih. Di Minangkabau itu adat yang tertinggi ada namanya adat nan sabana adat. Adat yang sabana adat itu adalah yang tertuang dalam syariat Islam yang berperdoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya di sanalah letaknya sarak mangato adai memakai. Artinya seluruh yang dijalankan oleh nilai-nilai adat itu adalah yang menjadi perintah dari nilai-nilai syara atau agama itu. Jadi Sara merupakan agama ya Nya ya, lebih kurangnya seperti itu. Kenapa harus agama Islam? Apa? Kenapa agama Islam? Ya, baiklah. Kita menyadari sebelum Islam masuk ke Minangkabau, orang Minangkabau telah terlebih dahulu memakai nilai-nilai adat ini. Islam masuk ke Minangkabau, ajaran Islam itu sangat relevan dengan apa yang telah diajarkan oleh nenek moyang orang Minangkabau, di mana ajaran Islam dan nilai-nilai akhlak dan etika yang terkandung dengan nilai-nilai adat itu sangat bisa disinkronkan. Sehingga Islam itu dijadikan sebagai kekuatan, landasan utama untuk melaksanakan nilai-nilai adat. Ini pertimbangan pertama. Pertimbangan yang kedua, di zaman penjajahan Belanda, di mana dengan teori adu domba yang dilakukan oleh Belanda pada waktu itu,
mengadu domba antara kaum adat dan kaum agama, yang pada akhirnya timbul suatu kesadaran bagi orang Minangkabau, kok kabuki sama mendaki, kalurah sama menurun, maka bersepakatlah antara kaum hitam dan kaum putih. Kaum hitam yang dikatakan dengan kaum adat, kaum putih adalah kaum ulama, untuk menyatukan nilai-nilai syarak dan nilai-nilai agama itu, sehingga Islamlah yang dijadikan sebagai dasar pedoman utama dalam adat yang sabana adat di alam Minangkabau ini. Ini ya, lebih kurang sejak kapan adanya adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah ini di ranah Minang ini ya? Ya, terima kasih. Tahunnya masih menjadi pertikaian, tapi ini menjadi suatu kesepakatan tak kalah dibentuknya kesepakatan di Minangkabau ini yang dilakukan di Puncak Pato di daerah Lintau, di mana di sana diadakan pertemuan antara alim dan ulama dengan tokoh-tokoh adat, dan pada waktu itulah dicetuskan adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah itu, dan sampai hari ini itu dipaci arek di Ganggam Tagua menjadi pedoman dalam kehidupan setiap anak Minang. Berarti sudah cukup lama ya ini, bukan sehari 2 hari, mungkin setahun 2 tahun, tapi sepertinya sudah lama sekali ini. Maaf saya hadir dulu ke Buya kita di kesempatan ini. Buya, dari paparan yang dihadirkan oleh Inye tadi, apakah ini sebenarnya adat Minang ini sudah sesuai dengan ajaran Islam? Menurut Buya sendiri bagaimana nih Buya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa RRI Net dan para pendengar RRI Bukit Tinggi yang berbahagia. Memang menarik ketika kita berbicara tentang pertalian antara adat dan agama ini di Minangkabau. Iya, betul sekali. Penelitian-penelitian tentang ini memang sangat-sangat menarik sampai sekarang ini. Mulai daripada abad-abad awal, ya, dokumen-dokumen Belanda, ya, sampai peneliti-peneliti Indonesia sekarang ini memang masih sangat tertarik. Terakhir tahun 2000-an ada dari Amerika meneliti tentang ini juga, adat dan syarak ini bagaimana, apakah bertentangan atau tidak, gitu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa sesuai dengan kesepakatan daripada Tungku Tigo Sajarang, Tungku Tigo ya, Sajarang, di Buki Marapalam Puncak Pato sebagai kata Inyak tadi, ya, memang di situ disepakatilah bahwa adat dan syarak ini supaya tidak terjadi perbenturan perlu disepakati, ya, kata sepakat. Karena bagaimana dalam sejarah memang kita melihat dan membaca terjadinya kesepakatan antara kaum adat dengan kaum ulama ini ketika bicara tentang adat Basandi Sarak ini kan dimulai dari perbenturan yang sedemikian dahsyat antara kaum adat dengan kaum ulama. Terjadinya perang Padri. Ya kan, itu antara golongan Padri, golongan ulama dengan golongan adat yang diadu domba oleh para penjajah. Adat tidak mau adatnya ditukar. Sementara golongan-golongan anak-anak kemenakan yang sudah belajar ke berbagai tempat ke Mekah, mereka ingin adat ini sesuai dengan perintah yang di atas. Maka terjadilah peperangan. Maka ujung dari peperangan ini tentu tidak satu pun kemudian yang menang. Yang satu jadi bara, yang satu jadi arang. Maka sepakatlah kemudian bagaimana kita duduk bersama meletakkan kedudukan adat di Minang ini dengan agama, sehingga tercetuslah kemudian kesepakatan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Ya. Ini memang menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah ini falsafah hidup orang Minang, atau ini merupakan obsesi dan keinginan yang ingin diterapkan? Apakah hanya sekedar keinginan, cita-cita? Apakah ini cita-cita atau falsafah yang memang harus diterapkan? Yang diterapkan. Memang ini memang perlu sebenarnya pendalaman sebenarnya. Perlu pendalaman. Tetapi dikatakan falsafah, tanyalah ke orang Minang dimanapun juga. Mereka pasti akan mengatakan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah itu hidup kami. Tapi kalau dikatakan obsesi, tidak kita nafikan. Ada beberapa
syarak itu yang tidak wujud di tengah-tengah masyarakat, masih Itu ada. yang ingin saya Masih pertanyakan, ada. Sehingga dikatakan Buya. itu keinginan yang ingin diwujudkan. Tapi apapun dia, mau syarak, mau obsesi, tetapi orang Minang sepertinya setuju bahwa syarak yang bersendikan kitabullah ini menjadi dasar dalam pri kehidupan orang Minang. Jadi Buya sendiri sebenarnya setuju dengan adat Basandi Sarak dan Sarak Basandi Kitabullah dan bisa diterapkan adat berjalan, agama pun berjalan, Ustaz. Iya, kita Sangat memang setuju, Ustaz. sangat setuju kita. Iya, Ya, iya. adat dan syarak di Minangkabau seperti aur dengan tebing kan begitu. Betul. Sandar bersandar keduanya. Betul, Dia Ustaz. berjalan beriringan. Namun dalam berjalan ini bagaimana? Adat bersendi syarak. Dasar adat ini tetap syarak. Tidak boleh adat yang dilaksanakan bertentangan dengan Oke. syarak atau agama. Kenapa tidak? Ya, inilah sesuatu yang kita sangat bangga menjadi anak-anak Minang ya, Nyek, ya. Ya. Tapi nih Buya, ada satu hal yang menarik sekali. Kalau kita bercerita, kalau kita katakan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Ya. Tapi kalau sepengetahuan saya, agama sudah mempunyai aturan main sendiri. Ya. Dan sepertinya kita di Minang pun mempunyai aturan sendiri. Dan banyak aturan-aturan dari adat sepertinya berbeda dengan aturan agama. Salah satunya yang paling sering diperdebatkan tentang harato pusako. Studi kasus ini Bu ya. Iya, iya, Bagaimana iya. Bu ya menurut Bude? Baik, memang kalau kita lihat secara sepintas kulit-kulit gitu Iya, ya, betul sekali. orang akan memandang bahwa adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah di Minang itu hanya lip service. Ya, Kenyataannya lip service. nggak ada, Aha. terutama orang-orang luar gitu. Kita pergi kemanapun juga kita mendengar bahasa-bahasa itu. Kita pergi ke luar daerah, kita pergi ke luar negeri, ya selalu orang mengatakan di mana letaknya, kan bertentangan. Misalnya, Ya. itu kan terlihat saja yang bertentangan, tapi hakikatnya tidak ada sedikit pun pertentangan sebenarnya. Ya. Kenapa demikian Bu ya? Begini, contoh harta pusaka. Aha. Selalu orang melihat harta pusaka itu di Minangkabau tidak dibagi berdasarkan faraid, tidak dibagi berdasarkan mawaris, akan Ya. itu hukum kewarisan Islam. Lalu di mana letak syaratnya itu? Sebenarnya harta di Minang dibagi berdasarkan faraid. Memang ada harta yang tidak dibagi berdasarkan faraid. Di Minang ini harta pusaka itu ya, Nyek, ya, terbagi dua ya, Nyek, ya. Ada dua pembagian. Ada pusaka tinggi, ada pusaka rendah. Oke. Nah, yang tak dibagi menurut ketentuan Islam itu pusaka tinggi. Yang pusaka rendah itu pencarian itu. Pencarian ayah ibu itu dibagi menurut kewarisan Islam. Oke, jadi Lalu sebenarnya bertentangan enggak ketika pusaka tinggi itu tidak dibagi menurut kewarisan Islam dengan syariat Islam? Tidak sama sekali. Karena harta pusaka tinggi bukan pencarian ayah dan ibu. Oke, ini ya. Iya. Ini tadi dari Buya mengatakan pusaka tinggi, pusaka rendah atau pusaka rendah. Ini sebenarnya apa ininya maksudnya? Jadi yang dimaksud dengan pusaka tinggi adalah pusaka turun-temurun yang dimiliki semenjak nenek moyang kita, inyak-inyak nenek-nenek kita, dan itu memang diperuntukkan untuk kaum perempuan, karena kaum perempuan adalah kaum yang lemah. Tapi pusaka rendah adalah pusaka pencaharian yang didapati oleh usaha ayah dan ibu. Iya. Dan itu tetap dibagi sebagaimana yang disampaikan oleh Buya tadi secara hukum faraid atau mawaris. Jadi pusaka tinggi memang pusaka turun-temurun dan itu diturunkan dari nenek kepada anaknya, anak kepada cucu, cucu kepada piutnya, dan begitu seterusnya. Dan itu adalah dalam rangka menyelamatkan keturunan kita dari kaum perempuan. Oke, ini selain tadi menyelamatkan keturunan perempuan, itu untuk pusaka tinggi. Pusaka tinggi. Ya, pusaka tinggi. Selain yang dimaksudkan dengan menyelamatkan perempuan ini seperti apanya? Nah, begini. Di Minangkabau ini ada keistimewaan-keistimewaan
yang mesti kita lakukan untuk kaum perempuan. Iya. Contoh, pusaka tinggi diperuntukkan kepada kaum perempuan, artinya hasil yang terkandung dari pusaka tinggi itu, baik itu yang berupa pertanian, perkebunan, itu diperuntukkan untuk perempuan. Aha. Yang kedua, contoh lain untuk memuliakan perempuan itu, setiap rumah yang dibuat di Minangkabau ini itu diperuntukkan kepada perempuan. Kenapa? Karena memang perempuan itu diambil sebagai penarik garis keturunan di alam Minangkabau ini. Makanya di Minangkabau nasab tetap kepada ayah, tapi suku kita menurut kepada ibu. Dalam rumah tangga terjadi pertikaian antara suami istri, Iya. ya kan? Ba gesoh antara pariuk je sandua. Berkelahi antara suami dan istri di malam hari, maka yang turun meninggalkan rumah bukan perempuan, tapi Tetapi adalah laki-laki. pihak laki-laki. Aha. Sehingga begitulah alam adat Minangkabau ini untuk menjaga harkat dan martabat kaum perempuan itu. Jadi kalau begitu ini ya, laki-laki atau kaum laki-laki di Minang tidak mempunyai harta atau seperti apanya? Bukan begitu. Jadi bagaimana ini? Posisi laki-laki di Minangkabau adalah memelihara harta pusaka tinggi. Artinya apa? Seorang laki-laki yang sudah berumah tangga, dia punya anak dan dia punya kemenakan. Kemenakan dalam artian anak dari kakak atau adik perempuannya. Iya. Maka mama sebagai laki-laki, sebagai seorang mama di Minangkabau itu, dia berperan membesarkan anaknya dengan harta pencaharian dan membesarkan kemenakannya dengan harta pusaka tinggi tadi. Artinya laki-laki berfungsi menjaga, memelihara harta pusaka tinggi dan dia tidak memiliki. Tapi yang memanfaatkan tetap perempuan. Tetap. Tetap perempuan. Kalau gitu Nyi 2 kali dape Nyi. Sesudah dari pusaka tinggi, pusaka rendah pun Dapat perempuan kan? laki-laki Laki-laki dapat dari pusaka rendah. pusaka rendah. Oke, itu yang Nanti sesuai Buya dengan nanti bisa menerangkan dengan mungkin sesuai secara dengan hukum ya, Islam, Buya, kan? ya? Iya, sedikit barangkali mungkin. Lalu kan pusaka tinggi tadi kan tidak dibagi berdasarkan faraid. Betul. Apakah itu bertentangan dengan syariat? Tidak. Nah, kita lihat dulu karakteristik dari pusaka tinggi ini, dia tidak boleh dijual, dia tidak boleh digadai kecuali dalam keadaan yang sangat terdesak. Ketika ulama melihat ini, kan itu ya, apakah seluruh harta itu harus dibagi? Tidak. Ada harta yang tak boleh dibagi. Harta apa? Harta memang diperuntukkan untuk keluarga dan kaum, dan itu istilahnya dalam syariah namanya wakaf ahli namanya. Wakaf ahli. Apa itu wakaf ahli? Wakaf yang sengaja diperuntukkan bagi ahli keluarga secara turun-temurun, dan dia tidak boleh diwarisi. Tidak boleh diwarisi. Dibagi secara kewarisan, tetapi turun-temurun dari mama turun ke kemenakan dan seterusnya seperti yang disampaikan oleh Inyak tadi. Disitulah letak ketidakpertentangan tadi. Cocok sebenarnya antara prinsip adat dengan syarak yang kita bicarakan pada hari ini. Tapi dominannya perempuan dalam Islam? Kalau perempuan kemudian dilindungi dengan adat pusaka tinggi tadi, ya dilindungi, itu justru sangat sesuai dengan prinsip Islam yang sangat memuliakan perempuan. Sangat memuliakan perempuan. Kenapa begitu? Karena ketika seorang sahabat bertanya, "Man abar ya Rasulullah?" Kepada siapa kami harus berbakti pertama Rasulullah? Ummuka, ibumu. Tanya lagi. Ya, summa man, kepada siapa lagi? Ummuka, ibumu. Tanya lagi, siapa lagi? Ummuka, 3 kali ibu. Yang terakhir ayahmu. Jadi ketika perempuan mendapat harta pusaka sedemikian rupa, dan itu pun berguna untuk anak-anak mereka, adalah sebuah bentuk penghargaan orang Minang kepada perempuan. Iya, tapi berarti dapat kita tarik benang merah. Ternyata memang ada Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, antara adat dan agama
mereka memang saling sejalan. Betul Ya, Bu ya? begitulah Wah, kira-kira. Betul Ya. sekali. Baik, terima kasih atas bincang-bincang kita di kesempatan siang hari ini. Nya, Ya. saya mohon izin, saya akan temui Bundo Kanduang untuk lebih tahu bagaimana perempuan Minang dan juga tentang matrilinealnya. Terima kasih atas informasinya, Buya. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. COVID-19 dapat kita cegah dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sehingga Anda bisa menyelamatkan diri Anda dan keluarga Anda dari terinfeksi dari COVID-19. Semangat dan sehat selalu. Pemirsa RRI Net dan pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kita masih di obrolan budaya di kesempatan ini dan masih dalam topik Adek Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Setelah hadir narasumber kita, Ketua Bundo Kanduang Kota Bukit Tinggi, Hajah Efni SPD. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga pemerhati budaya dan Ketua Yayasan Pusako Minang, Bapak Dirwan Ahmad Darwis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih membahas tentang katakanlah falsafah dari orang Minang, Adek Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Dari tadi saya sudah bercerita dengan Inya dan juga Buya Bundo. Ada hal yang menarik tentang keistimewaan wanita di ranah Minang. Sebenarnya matrilineal di ranah Minang ini seperti apa Bundo? Apakah benar membuat wanita Minang ini menjadi eksklusif dan terkesan berkuasa? Memang alhamdulillah itulah kelebihan kita di Minangkabau ini, karena kita diakui oleh yang dikatakan oleh emansipasi wanita. Minangkabau telah dahulu yang dikatakan gender itu. Kenapa? Karena di Minangkabau ini karena kita matrilineal, itu kita bersyukur kepada ibu. Apapun kelebihannya di Minangkabau ini, perempuan ditinggikan selangkah, dimajukan serantiang, bukan berarti perempuan itu tinggi daripada penghulu, bukan berarti perempuan itu tinggi daripada laki-laki, tapi perempuan itu diberi haknya di rumah gadang. Iya. Jadi sebenarnya bukan berkuasa ya Bundo, tapi diberikan sesuai dengan bagaimana wanita itu seharusnya ya Bundo ya. Dan tadi juga Buya telah membahas bagaimana di Minangkabau dan juga di bagaimana di Islam sebenarnya wanita itu diistimewakan. Nah, tetapi Bundo, dengan adanya kita ini perempuan Minang diistimewakan, dengan adanya matrilineal saat ini, apakah ada aturan-aturan yang memang harus mendudukan wanita Minang harus seperti ini sehingga bisa dikatakan Bundo Kanduang? Silakan Bundo. Memang yang dikatakan Bundo Kanduang itu yang pertama adalah ibu. Perempuan yang melahirkan itu adalah Bundo Kanduang. Yang kedua adalah perempuan yang tertua suatu kaum itu adalah Bundo Kanduang. Yang ketiga adalah raja perempuan di Minangkabau itu adalah Bundo Kanduang. Benar, Bundo Kanduang ini perempuan di Minangkabau ini yang mengatakan, yang memutuskan adalah perempuan. Contoh
mengangkat seorang pengulu, bertanya kepada perempuan yang tertua di kaum itu, siapa yang alur yang patut diangkat menjadi pengulu di kaumnya. Itulah kelebihannya kita di Minangkabau. Tapi Bunda, dengan adanya katakanlah kita ditinggikan, apalagi tadi untuk mengangkat pengulu saja harus bertanya kepada Bundo Kanduang. Apakah ada aturan yang harus dipenuhi? Bundo Kanduang ini harus begini. Bundo Kanduang, apakah ada seperti itu, Bundo? Aturan itu tidak ada. Jadi Tapi karena kelebihannya perempuan, karena perempuan itu adalah ibu, dia tahu apapun yang akan dilaksanakannya, seorang ibu itu tahu. Maka untuk itu walaupun dia ditinggikan, tapi yang menjadi imam di Minangkabau ini tetap seorang laki-laki. Oke, jadi tetap seorang laki-laki. Bagaimana seorang Bundo Kanduang bersikap di tengah kaumnya? Seorang Bundo Kanduang bersikap di tengah kaumnya adalah menjadi panutan, ditiru dan digugu. Tingkah laku, tindakannya, perbuatannya harus mencerminkan seorang benar-benar perempuan Minangkabau. Yang dikatakan jangan ada sumbang dua baleh di seorang perempuan itu. Dua baleh, Bundo. Apa itu sumbang dua baleh? Yang dikatakan sumbang dua baleh apabila kita langgar dikatakan sumbang. Tapi kalau belum dilanggar belum lagi dikatakan sumbang. Dan sumbang itu berlaku dalam aturan kita sehari atau kebiasaan kita sehari-hari, Bundo? Dalam kebiasaan kita sehari-hari, ini yang banyak sekarang ini yang telah salah kaprah orang. Kadang-kadang yang dikatakan sumbang dua baleh itu sudah lebih dari sumbang dua baleh yang dilakukan oleh orang sekarang. Jadi kalau sebenarnya adat kita sudah menata wanita tidak boleh begini, wanita seharusnya begitu, itu yang dikatakan sumbang dua baleh, Bundo? Benar. Aha. Dan itu sudah turun-temurun, Bundo? Alhamdulillah sudah turun-temurun sampai sekarang ini masih berlaku. Masih berlaku. Pak Dirwan, ini menarik sekali. Bundo mengatakan tadi banyak hal yang menarik, tetapi apakah masih bisa dipakai saat ini nih Pak? Karena tadi kata Inyak begini, kata Bundo juga begini. Ada aturan-aturan orang Minang yang ada pakemnya untuk realitas saat ini. Bagaimana Pak? Terima kasih, Bu Erna. Adat Minangkabau itu dikenali sebagai tidak lakang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Jadi dia senantiasa bergulir sesuai dengan perkembangan zaman sebetulnya. Namun pada dewasa ini boleh dikatakan kita sebagai orang Minang sudah agak jauh dari persoalan-persoalan budaya. Sehingga anak-anak juga sudah kurang dibekali dengan hal-hal yang pendidikan kebudayaan. Iya. Dan itu ada kaitannya dengan ketidakpedulian kita dengan sejarah, aspek sejarah. Karena budaya itu dipelajari melalui sejarah, termasuk bahasa. Nah, jadi apa yang disampaikan Bundo tadi itu sangat memang begitu adanya. Matrilineal misalnya, Minangkabau itu dikenali oleh dunia karena matrilinealnya itu bersuku ke ibu itu. Perbedaannya sedikit itu ternyata ya Pak. Ternyata sedikit itu. Karena sudah puluhan doktor dari luar negeri, orang luar negeri atau para orientalis yang memperoleh gelar doktornya itu melalui penelitian tentang matrilineal di Minangkabau. Oh ya. Saya sendiri mempunyai lebih 60 disertasi yang sudah dilakukan oleh para doktor orang luar negeri tentang Minangkabau. Nah, lalu juga mengenai sumbang dua baleh. Kenapa sekarang sumbang dua baleh itu boleh dikatakan anak-anak muda sekarang tidak, secara umum saya berani mengatakan anak muda tidak mungkin tidak tahu, tidak tahu tentang sumbang dua baleh. Bukan tidak memakai ya Pak? Tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Karena sumbang dua baleh itu kan perilaku wanita yang tidak sesuai di dalam adat istiadat dan cara-cara Minangkabau. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi kalau boleh saya pengen menekankan, sebenarnya bukan sumbang dua baleh saat ini tidak berjalan, tapi banyak tidak tahu. Banyak tidak tahu.
banyak tidak tahu. Bundo, iya kita kembali ke Bundo. Seharusnya Bundo, apakah Sumbang Do Baleh ini berlaku untuk Bundo Kanduang atau kepada anak-anak gadis di ranah Minang? Sumbang Do Baleh ini bukan untuk anak gadis saja, tapi untuk anak laki-laki juga berlaku. Baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan di Minangkabau. Jadi sumbang itu adalah perbuatan yang salah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak laki-laki, tidak perempuan. Tapi untuk hak dan kewajiban Bundo di ranah Minang, perempuan atau seperti apa tanggung jawabnya untuk anak gadisnya? Hak dan kewajiban terhadap anak gadis, anak perempuan kalau zaman sekarang di Minangkabau sama. Tidak ada kita membedakan. Kalau dahulu memang yang harus disekolahkan tinggi yang anak laki-laki. Tapi sekarang ini tidak, antara anak laki-laki anak perempuan hak dan kewajibannya sama. Baik untuk bersekolah, baik mendapat hak dan sebagainya sama. Bundo sebagai Bundo Kanduang, bagaimana Bundo membimbing anak-anak Minang, anak generasi Minang ini tahu tentang Sumbang Do Baleh dan Adik Basandi Sara? Sebelum kita ke Pak Darwin. Alhamdulillah kami di Kota Bukit Tinggi pada saat ini mempunyai sebuah sekolah yang dikatakan sekolah keluarga. Dalam sekolah keluarga tersebut yang menjadi siswanya adalah ibu-ibu rentan yang ada di Dasar Wisma di kelurahan. Maka di sana kami Elkam dan Bundo Kanduang masuk di sana menjadi narasumbernya. Yang mana narasumber ini di sanalah kami memaparkan apa yang dikatakan. Memang dikatakan Bapak Iwan itu sekarang mungkin anak-anak kita sekarang nggak tahu apa yang dikatakan Sumbang Do Baleh. Di sana kami kupas bagaimana Sumbang Do Baleh. Alhamdulillah sekarang ini sudah 2 periode, insya Allah tahun ini menjadi 3 periode untuk sekolah keluarga ini. Di sana Elkam juga masuk bagaimana adat dan budaya di Kota Bukit Tinggi khususnya Minangkabau pada umumnya. Oke, Pak Dirwan. Apakah matrilineal, saya sangat tertarik sekali tadi. Matrilineal ini untuk zaman sekarang, apakah masih bisa relevansinya dilakukan? Karena bisa saja ke saat ini yang berkuasa tentu laki-laki kalau secara garis besarnya. Nah, bagaimana dengan matrilineal yang ada di ranah Minang? Ya sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya adat Minang itu tidak lekang oleh paneh, tidak lapuk oleh hujan. Nah, dalam konteks matrilineal, dia bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tetap bisa dipersesuaikan. Bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Matrilineal itu ciri khasnya kan bersuku ke ibu. Betul. Banyak orang dari luar Minangkabau mengartikan dan mereka melihat dari perspektif dari sudut pandang agama. Salah katanya. Iya, betul sekali. Itu karena tidak mendalami, tidak memahami, wajar mereka salah mengartikan. Yang dikatakan matrilineal itu bersuku ke ibu, bukan bernasab. Nah, itu beda. Satu bersuku, satu bernasab, beda lagi ya Pak sebenarnya. Jadi, Pak sangat beda orang sekali. Minang itu bersuku ke ibu, bernasab ke ayah. Jadi tidak ada yang dilanggar dalam Islam di situ. Karena di Negeri Sembilan, Minangkabau Negeri Sembilan sering mempertentangkan karena ada dampaknya terhadap pembahagian harta. Betul. Nah, ketika pembagian harta ini perlu dipahami bahwasanya harta itu ada 2 macam. Yang pertama harta pusaka tinggi yang diperoleh secara turun-temurun, itu tidak ada hak di situ. Yang ada hanya hak pakai. Betul. Tetapi kalau pusaka rendah atau pusako rendah dalam bahasa Minang itu harta pencarian ibu bapak dan itu dibagi sesuai dengan aturan-aturan Islam. Iya. Dan Adik Basandi Sara bersandi Kitabullah, kalau Bapak lihat dari pemerhati budaya, apakah ini sangat menarik sekali? Sangat menarik. Kenapa? Karena saya baru selesai melakukan penelitian tentang langgam Katonanampe. Langgam Katonanampe. Kalau boleh tahu sedikit Pak? Langgam Katonanampe itu adalah kata mendaki, kata menurun, kata mendatar, kata melereng. Dan itu di dalam, kalau orang ilmu modern Barat mengatakan interpersonal communication skill.
Jadi kemampuan berkomunikasi secara pribadi. Dan Minangkabau sudah punya itu. Hanya saja sekarang ini tidak dikembangkan dengan sistematis kalau bahasa sekarang. Iya. Sehingga para budayawan sendiri, saya melakukan penelitian ini dengan mengundang teman-teman budayawan, tokoh-tokoh di Minangkabau, tokoh budaya Minangkabau di Padang. Nah, ada perbedaan persepsi pandangan antara langgam katona nampe dengan katona nampe. Dan itu berbeda. Nah, kalau langgam tadi ya kata menurun, kata mendaki, kata mendatar, melereng itu tuh. Tapi sekarang juga dikatakan itu sebagai katona nampe. Padahal katona nampe itu lain. Jadi perbedaannya langgam dengan kato itu berbeda. Nah, kalau katona nampe, kato pusako, kato mufakat, kato dahulu, kato kemudian. Jadi Kalau aspek langgam? lain. Kalau langgam yang kata menurun, mendaki dan mendatar, melereng tadi itu. Mungkin kalau kata mendaki merupakan kata yang berbicara kepada. Kalau kita berbicara kepada orang yang dihormati, termasuk orang tua, itu adalah dengan memakai langgam kato yang mendaki. Mendaki, terus? Kalau menurun kepada yang lebih kecil, rendah, lebih kecil, kepada bawahan misalnya. Dan kemudian kalau kata mendatar kepada yang sebaya. Nah, lalu kemudian kalau melereng itu ada dua, bisa kepada orang yang kita hormati dan kita tidak boleh kalau disampaikan secara terus terang, itu menjadi artinya kasar, bisa jadi. Nah, disampaikanlah dengan kata melereng yang dengan kiasan. Nah, biasanya kalau zaman dahulu sering menjadi sebuah contoh, misalnya seperti orang mertua, kemudian ke menantunya ini tidur-tidur aja kerjanya. Nah, itu dia marah ke kucing. Nah, kucing ini tidur-tidur aja kerja. Nah, itu kata melereng. Nah, jadi di situ aspek komunikasi yang lebih ini kan. Sangat menarik sekali ternyata kalau kita mengupas tentang adat Minangkabau, sangat menarik sekali. Tidak saja adat Basandi Sarak Basandi Kitabulah, kemudian kita juga tadilah membahas tentang matrilineal dan juga ada katonan ampe ya Pak ya. Sangat menarik sekali. Namun karena kita dibatasi oleh waktu, Bundo, dengan adat Basandi Sarak Basandi Kitabulah, apa yang ingin Bundo garis bawahi? Yang ingin Bundo garis bawahi, adat Basandi Sarak Basandi Kitabulah, kita jangan lari, walaupun bagaimana kita tetap patuh kepada adat dan patuh kepada sarak yang ada di Minangkabau ini. Oke, Pak Dirwan, dengan menjadi pemerhati budaya Minangkabau, adat Basandi Sarak Basandi Kitabulah, apa sebenarnya yang ingin disampaikan, Pak? Kalau saya lebih kepedulian saya itu kepada jati diri Minangkabau. Ketika jati diri Minangkabau ini kembali, maka adat Basandi Sarak Basandi Kitabulah itu akan secara otomatis akan kembali. Nah, persoalan yang kita hadapi sekarang ini bahwa jati diri Minangkabau itu sudah tergerus dan pudar disebabkan ada 3 unsur. Yang pertama karena sekarang kita tidak peduli dengan sejarah. Yang kedua tidak peduli dengan budaya. Ketidakpedulian itu karena tidak membaca, tidak mengenal sejarah. Kemudian masalah yang paling parah di Minangkabau ini adalah salah satu elemen dari jati diri itu adalah bahasa. Bahasa itu adalah pusaka Minangkabau itu adalah kata. Jadi bahasa sekarang sangat parah disebabkan anak-anak sekarang diajar oleh para orang tuanya itu dengan bahasa Indonesia. Iya. Baik sekali pendengar, semoga saja dialog kita di kesempatan ini dapat lebih mengetahui kita lebih mengerti tentang adat Basandi Sarak Basandi Kitabulah dan bagaimana tatanan adat di Minangkabau. Dan baik pendengar, sampai di sini dulu. Semoga saja pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi tetap setia bersama obrolan budaya.